Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hi guys, I'm Indriani, your future pharmacist. And now I'm gonna talk to you about etika and morals. Dua kata yang saling berhubungan namun memiliki makna yang berbeda. Ya pasti kita tidak asing dengan dua kata ini ya. But many of us, banyak orang yang salah memahami antara etika dan moral. So apa sih etika? Etika lahir atas dasar saling menghargai, kepedulian, integritas, dan tanggung jawab sebagai manusia. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk, benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau kelompok tertentu atau suatu profesi. Karenanya, etika sering kali berkaitan dengan profesionalisme seseorang atau etika profesi. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok dalam menjalani profesi tertentu. Karenanya, etika profesi pasti akan adanya hukum dan sanksi yang dikenai. Seperti contohnya, etika profesi farmasi atau kode etik seorang farmasis. Seorang farmasis harus menjaga rahasia pasiennya karena setiap manusia memiliki privasi yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Meskipun kita memiliki masalah pribadi antara pasien yang kita layani, but kita tidak boleh membocorkan rahasia pasien tersebut tentang penyakitnya atau obat yang dia konsumsi. Dan tidak membeda-bedakan antara pasien. Kita tidak boleh membedakan pasien dengan stres, pasien dengan masalah ekonominya, atau kita tidak boleh membedakan strata sosial pasien. Karena setiap pasien memiliki hak untuk dilayani dengan baik. Dan ketika seorang farmasis melanggar kode etik tersebut, maka dia akan dikenai hukum pidana atau perdata. Dan salah satu contoh etika lagi dalam dunia kerajaan ya, misalkan dalam kerajaan Inggris mereka memiliki etika makan. Seperti contohnya mereka ketika Ratu Elizabeth atau Ratu Kerajaan Inggris berhenti makan, maka orang lain tidak boleh memakan lagi makanannya. Ketika orang tersebut masih makan, maka dia telah melanggar etika yang berlaku dalam kerajaan tersebut. Kan dalam kerajaan tertentu juga mereka memiliki etika-etika makan, dan dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah menghormati yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertamu. So selanjutnya apa sih itu moral? Moral adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang kepada lingkungannya. Sedangkan pengertiannya secara umum yaitu norma-norma hidup yang dilakukan demi menjaga tingkat keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moral mengacu pada serangkaian keyakinan dan standar bersama yang membedakan perilaku yang benar dari yang salah dalam suatu komunitas. Jadi, moral lebih fokus pada apa yang dianggap benar atau salah oleh hati nurani manusia. Contohnya. Makanya standar moral bisa berbeda-beda dan bahkan berubah seiring waktu. Jadi moral di Indonesia dan dengan moral yang ada di luar negeri pasti kita berbeda ya. Kayak contohnya ketika di luar negeri ada mahasiswa berangkat, ada mahasiswa dia memakai pakaian seperti tank top atau pakaian ketat ya, pasti akan dianggap biasa saja atau lumrah oleh gurunya. Karena emang itu udah hal-hal yang wajar bagi mereka. Sedangkan ketika kita atau mahasiswa Indonesia memakai pakaian memakai pakaian tersebut pasti akan dianggap tidak bermoral karena kita tidak memiliki moral tersebut ya, yang mana di Indonesia banyak banget orang yang beragama Islam. So contohnya lagi seperti seks bebas ya di Eropa. Negara-negara Eropa pasti menganggap seks bebas itu suatu hal yang normal, bahkan menjadi bagian dari hidup mereka. Sedangkan di Indonesia itu menjadi hal yang tabu atau bahkan tidak bermoral ya. So what is the difference between etika and moral? Etika itu bersifat mutlak atau absolut. Etika harus disepakati secara bersama oleh semua orang dalam kelompok tersebut. Makanya itu sering berkaitan dengan profesi seseorang yang diatur dalam kode etik. So moral itu bersifat relatif atau subjektif, bisa berbeda-beda pada setiap individu atau kelompok. Kayak tadi kan moral seks bebas di Indonesia mungkin dianggap sedangkan emang tidak boleh ya, agama melarangnya. Tapi di luar negeri itu menjadi hal yang wajar
dan telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. So, moral itu menuntut seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri. Kayak misalkan, ketika ada pertukaran pelajar dan mahasiswa dari Eropa datang ke Indonesia, pasti mereka akan merubah penampilannya mengikuti moral yang ada di Indonesia. Misalkan mereka tidak berangkat ke perkuliahan dengan memakai tank top, tapi mereka menggunakan kemeja yang lebih tertutup karena mereka mengikuti apa yang ada di Indonesia, moral yang berlaku di Indonesia. So, moral itu moral bisa berubah karena pengalaman, sementara etika berubah ketika norma tersebut itu berubah. Ya tadi kalau misalkan kode etik dalam suatu profesi itu berubah, maka etika dalam profesi tersebut juga akan berubah. So, etika dan moral seringkali tidak selalu sejalan. Kayak contohnya, dokter mungkin secara moral setuju dengan euthanasia atau memperpendek umur si seorang pasien dalam tujuan untuk menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Kayak misalkan pasien koma yang dia hanya bertahan hidup karena alat-alat bantu yang ada di badannya. Mungkin kita pasti mungkin seseorang dokter pasti ada rasa kasihan ya karena pasien tersebut hanya hidup karena alat bantu yang ada di badannya. Tapi dalam kode etik kedokteran tidak boleh dokter dilarang melakukan euthanasia. Makanya seringkali moral dan etika itu saling bertentangan. Atau pada kasus yang lain seperti waktu COVID kemarin ya, yaitu seorang tenaga farmasis, mereka membuat vaksin yang mana vaksin tersebut itu belum ada izin edar. Makanya dia itu mungkin mereka bermoral ya, dan dengan mereka tuh niatnya baik, mau membuat seseorang, mereka tidak beretika, mereka telah melanggar kode etik seorang farmasi karena mereka menjual vaksin yang belum mendapatkan izin edar. So, sekian ya, morning. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pasti kita nggak aktif ketika itu dulu.